Ya, shalom sobatku, selamat berjumpa kembali dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Percaya kepada Tuhan Yesus memang bukan hal yang mudah. Akan banyak halangan, tantangan, bahkan rintangan yang bertubi-tubi akan kita hadapi. Tetapi percayalah bahwa di balik semuanya itu ada sukacita yang berlimpah-limpah Tuhan sediakan bagimu. Seperti berikut ini kita akan menyaksikan seorang murtadin dari Minangkabau yang telah dibuang oleh keluarganya, tidak diperbolehkan lagi untuk pulang kampung ke kota Minangkabau karena telah murtad percaya kepada Tuhan Yesus. Memang dulu kebanyakan kita tahu bahwa orang Minang pastinya akan beragama Muslim, tetapi makin ke sini banyak yang terpanggil kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kembali kita saksikan berikut video selengkapnya. Gini ya, kamu ini memang nggak punya hati ya, seperti itu ya. Yang saya sesali adalah orang-orang yang intoleran seperti kamu. Kalau saya membeli Tuhan saya saat ini, saya tidak akan pernah menyesal dan saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan saya demi apapun juga, termasuk keluarga saya yang tidak membolehkan saya pulang kampung. Ya saya, kalau memang saya menyesal, saya tinggal balik aja lagi kan. Tapi bukan itu yang saya sesali. Yang saya sesali adalah orang-orang yang berpikiran seperti kamu, yang intoleran gitu. Gara-gara keyakinan saya nggak diperbolehkan pulang, saya tidak diperbolehkan menginjak tanah kelahiran saya di mana orang tua saya ada. Itu yang saya sesalkan. Kalau untuk mengikut Yesus itu pilihan saya. Saya menemukan kebenaran, menemukan kasih yang mengasihi siapa saja, yang mengasihi orang yang menyakiti saya seperti kamu. Saya harus mengasihi kamu, saya harus mengampuni kamu. Mengatakan orang lain durhaka, saya tidak durhaka sama orang tua saya. Saya memilih hidup saya, mama saya tidak bisa menyelamatkan hidup saya. Sudah 100 kali saya bilang ya, ini adalah di dunia ini adalah waktunya saya memilih kebenaran. Dan agama saya yang dulu itu adalah warisan orang tua dan saya tidak pernah merasakan Tuhan di situ. Sekarang saya merasakan Tuhan, saya merasakan kasih. Saya bisa mengasihi semua orang. Saya tidak menghakimi orang, bilang orang lain durhaka. Itu bukan yang diajarkan Tuhan saya. Tapi Tuhan saya mengasihi semua orang, mengasihi orang yang tidak seiman dengan saya. Nah itu gak akan pernah saya tinggalkan demi apapun juga, demi harta, demi laki-laki dan juga keluarga saya. Itu ya, yang saya sesali adalah orang-orang seperti kamu yang masih mayoritas di sana seperti itu. Tidak semua ya, masih banyak ya orang-orang yang lain yang menerima keadaan saya saat ini, apapun agama saya. Tapi orang-orang yang seperti kamu ini yang saya sesali. Kenapa ada otaknya seperti kamu yang gak punya hati seperti kamu ya. Saya sesali itu. Dan saya tentu saya mau pulang ke orang tua saya. Tentu saya mau sujud di kaki orang tua saya. Tentu saya mau ketemu saudara-saudara saya. Tetapi mereka melarang saya karena keyakinan saya. Itu yang saya sesali. Oke? Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Di zaman sekarang, apa yang tidak bisa, semua orang bisa belajar bahasa daerah manapun melalui HP. Biarlah Allah membalas kebohongan dan kebusukan hati kamu. Kalau menurut saya ya, saya berkata benar. Kenapa? Karena saya pengikut kebenaran. Siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Dalam kebenaran tidak ada dusta ya. Karena Yesus berkata, akulah kebenaran. Kalau saya tidak benar, tidak berkata benar, saya tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah saya sendiri gitu. Jadi saya pasti berkata benar. Yang busuk itu adalah orang yang tidak bisa menerima kenyataan itu mungkin yang berhati busuk ya. Kenapa? Karena dia nggak mau menerima kenyataan gitu. Kalau saya saya akan asal usulnya Minang ya, memang seperti itu kenyataannya. Kalau kamu tidak bisa menerima, kalau kamu marah karena saya asal usulnya Minang, kamu marah sama Tuhan. Kenapa dia melahirkan saya asal usulnya asli murni orang Minang? Kenapa kamu berontak sama Tuhan gitu? Jangan kamu bilang berhati busuk gitu, berbohong gitu. Ini ya firman Tuhan saya berkata ya,
Jika ia hendaklah berkata iya, dan jika tidak, hendaklah berkata tidak. Itu Tuhan saya berkata seperti itu. Jadi saya tidak akan berbohong, apalagi asal-usul bersaksi untuk Tuhan. Tidak ada orang Kristen itu bertakiah, itu bohong, adalah bohong itu dari iblis ya. Oke, kita baca nih Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itu kalau berbohong itu dalam Kristen ya. Makanya saya tidak mau berbohong, karena bapak segala dusta itu adalah iblis. Dia pembunuh dari awal. Kalau ada orang yang berkata halal darahnya dibunuh karena murtad atau segala macam, itu bukan ajaran dari Tuhan. Kalau menurut saya itu adalah ajaran iblis, karena Tuhan saya sudah berkata dia adalah pembunuh dari semula, dan dia berkata dusta atas kehendaknya sendiri, karena bapaknya adalah bapak segala dusta, yaitu iblis. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kamu nggak bisa menerima kenyataan saya orang asal usulnya dari Minang, Padang asli, ya itu masalah kamu. Jangan bilang orang berhati busuk. Saya bersaksi untuk Tuhan saya Yesus Kristus. Haleluya. Seperti yang ono udah sampah. Gini ya, kalau dulu mungkin saya sampah ya. Dulu saya sampah, tapi Tuhan Yesus saya sudah menyelamatkan saya. Dulu saya hidup dalam kegelapan, tapi sekarang Tuhan sudah menyelamatkan saya dan menjadikan saya menjadi anak-anak terang. Saya akan bacakan ya, Tuhan Yesus saya ya berkata buat saya ya, firman Tuhan saya sekarang ini siapa ya, itu anak-anak terang. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Inilah Tuhan Yesus saya berkata ya, imamat yang kerajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan saya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Dulu ya saya kegelapan ya, kepada terangnya yang ajaib ya. Satu ya. Terus yang kedua, Yesaya 49 ayat 6b, tetapi aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi saya anak-anak terang ya, dijadikan Tuhan anak-anak terang dari kegelapan, dari sampah ya. Sekarang Kisah Para Rasul 13 ayat 47b, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah seperti kamu, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Itulah saya ya, yang akan jadi anak-anak terang dari tadinya sampah. Jadi yang satu lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan ya, tetapi anak-anak terang, bukan sampah ya. Terus di sini lagi kamu mau tahu ya, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua yang menerimanya, yang menerima Yesus Kristus ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, bukan sampah ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya Yesus Kristus ya. Oke. Yohanes 10 ayat 28 ini sering saya katakan ya, dan aku, kata Yesus ya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Itulah aku sekarang ya. Jadi bukan sampah, anak-anak Allah, anak-anak terang, yang tadinya sampah, yang tadinya kegelapan. Ex Minang yang satu ini sudah terbuang dari tanah kelahirannya dan tak akan berani lagi kembali ke tempat asalnya. Sebelum saya
ketahuan gitu ya, sebelum semua orang tahu kalau saya itu ternyata beragama Kristen sejak lama gitu. Saya masih bisa pulang kampung. Waktu baru keluarga inti saja yang tahu, saya masih bisa pulang kampung. Tapi kamu mau tahu berapa lama saya paling betah di kampung gitu? Saya paling betah kampung 2 minggu, itu udah paling lama saya paling betah. Udah saya sudah nggak tahan gitu, karena memang nggak cocok buat saya ya. Mungkin saya pulang kampung itu hanya karena ya gimana pun ya, tanah kelahiran tetap ya pasti mau pulang sebentar gitu ya. Maksudnya bertemu keluarga, bertemu orang tua, bertemu saudara-saudara. Tapi untuk tinggal di sana gitu, itu 2 minggu aja saya sudah nggak betah. Kenapa gitu? Karena saya tidak cocok dengan orang-orang yang cara-cara pikir orang yang tinggal di kampung. Contohnya seperti ini. Kau pergi keluar, kau nggak pakai jilbab kau. Beko apa ke orang? Beko di gunjangan orang kau nggak pakai jilbab. Pergi keluar, apa ke orang, malu den. Di gunjangan jadi gunjangan orang. Itu saya nggak cocok gitu. Kenapa? Karena lu mempedulikan apa kata orang gitu. Lu pakai jilbab boleh, tapi itu karena panggilan hati lu, karena Tuhan, bukan karena takut digunjingan orang ya. Jangan bakal lo kau juga kapie itu lah, beko kapie itu narako jahanam, beko kau ikut lo kapie. Saya nggak cocok dengan orang-orang yang seperti itu, yang apa sih ya, yang pikirannya sangat, aduh nanti tersinggung ya kalau saya sebutkan gitu ya. Terus tahu nggak, kalau di itu ulama banyak dibunuh lah, ini dibunuh sama orang kafir. Itu hoak-hoak yang seperti itu dipercaya gitu, tanpa saya nggak bisa tinggal dengan orang-orang yang seperti itu, nggak cocok sama saya gitu. Mempedulikan apa, tidak tahu mencari kebenaran gitu, percaya yang hoak-hoak, mempedulikan apa, beko digunjangan orang kalau kami supaya itu, beko digunjangan orang kalau malu den. Nggak akan cocok sama saya tinggal di daerah seperti itu. Jadi puji Tuhan, saya bersyukur saya tinggal di Jakarta. Saya melakukan sesuatu kalau memang saya suka, saya lakukan. Kalau tidak ya saya tidak lakukan. Saya nggak peduli dengan apa kata orang gitu. Yang saya pedulikan Tuhan berkenan apa tidak gitu, bukan gunjingan orang ya. Dan mayoritas mereka itu seperti itu cara berpikirnya. Jadi saya nggak cocok tinggal di sana juga. Jadi ya, sobat sekalian, jangan ragu dan jangan takut. Sekalipun orang-orang tercinta mungkin meninggalkanmu atau tidak mengakuimu lagi sebagai anak ataupun sebagai keluarga, percayalah ada Tuhan Yesus yang selalu menemanimu, yang selalu menyertai sepanjang hidupmu. Percayalah semuanya akan ditambahkan kepadamu dengan sendirinya jikalau engkau percaya kepadanya. Semoga murtadin ini tetap tabah, sabar dalam menjalankan imannya yang baru saat ini, percaya kepada Tuhan Yesus. Kita doakan bersama-sama, biarlah semakin banyak yang terpanggil menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan Yesus sumber kebenaran, cinta, kasih, dan keselamatan. Kiranya video ini bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati.